Oke, assalamualaikum Rahayu Pak Kocim. Rahayu. Oke, sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Iya Pak Kocim, kita langsung aja ya. Saya kan dari kecil itu selalu disuguhi atau didoktrin Pak Kocim tentang adanya kiamat. Dan kiamat itu diceritakan sangat menyeramkan. Misal, oh dunia ini akan hancur, semua akan musnah. Nah, menurut pandangan kacamata Pak Kocim ini, kiamat itu sebenarnya seperti apa Pak Kocim? Ya, jadi begini Mas ya, sama sebenarnya. Ketika saya kecil juga sudah didoktrin seperti itu, apalagi ngajinya itu masih di tingkat SD ya, sampai SMP, bahkan sampai universitas pun akhirnya ya tetap berupa doktrin ya. Tapi sebenarnya kalau kita memahami kata kiamat itu sendiri kan dari kata koma yakumu ya, kiamah ya, jadi itu artinya kan berdiri ya, istilahnya itu tegak berdiri ya, itu arti kiamat, atau bangun ya, bangkit ya, itu sebenarnya kiamat. Nah, seandainya ya dipahami itu bumi hancur ya tidak ada gunanya, karena kan orang nggak akan pernah bisa menyaksikan lo kiamat datang, kan nggak bisa. Iya. Nah, kan di Al-Quran itu dikatakan kan kalau kiamat itu seperti memuntahkan bumi memuntahkan isinya, terus gunung-gunung meletus ya nggak ada orang hidup. Lah siapa itu yang istilahnya itu menyaksikan? Namanya diberikan, diajarkan, disampaikan, itu tentunya mengandung suatu yang harus diingat, harus diperhatikan. Jadi kejadiannya itu yang harus diperhatikan. Nah, kalau kita rajin membaca dari awal ya, semua yang berkaitan dengan kata kiamat, ternyata ya tidak berupa kehancuran alam semesta. Ya karena apa? Misalnya di surat Al-Imran ya kan, ayat 191 di situ kan dikatakan bahwa Tuhan itu menciptakan langit dan bumi itu tidak sia-sia. Ya, jadi kalau sudah dibangun baik-baik terus ya sia-sia kan. Ya. Iya. Dan lagi siapa yang bisa membuktikan kalau kiamat itu hancur? Karena apa? Bumi itu sendiri umurnya sekarang itu sudah 4,56 miliar tahun. Ya. Kalau dari Nabi bercerita itu sekarang ini sudah 1.400 tahun. Ya, itu kalau kita menghitung secara waktu ya. Okay. Nah, sedangkan kalau menurut ilmu pengetahuan ya, itu bumi itu baru ya tidak bisa dihuni manusia ya. Jadi bukan meledak loh ya, tapi tidak bisa dihuni manusia karena apa? Kan ini kan panas itu semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi, sehingga suhu itu tidak bisa membuat makhluk hidup itu bisa bertahan. Ya. Apa ada contohnya? Ada sekarang itu, misalnya Mars, Venus itu sudah nggak bertahan. Ya dulu sama itu juga dihuni makhluk hidup. Tapi karena sudah terlalu panas, jadi nggak bertahan. Nah, itu pun butuh 2 miliar tahun lagi. Ya. Kalau begitu, mengapa Al-Quran kok memberitakan terjadinya kiamat itu? Ya. Kan ini membangunkan kesadaran. Islam itu diturunkan, ya kan? Itu sebenarnya untuk membangunkan kesadaran umat. Makanya diawali pertama itu dengan Iqra. Jadi ayat yang pertama diwahyukan kepada Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Alaq, ya, itu perintah untuk membaca. Ya kan? Iqra. Ya. Membacanya pun dengan menggunakan atas nama Tuhan. Ya. Tuhan siapa? Yang menciptakan kalian, ya kan, jadi di situ. Nah, ini yang pertama. Terus yang kedua yang diserukan oleh Nabi itu adalah akhlak yang mulia. Ya, lah itu benar untuk bisa menyadari masa depan itu
ya rajin membaca sama berbudi pekerti yang mulia. Ya, makanya dikatakan di dalam, kalau hadisnya itu kan innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini dibangkitkan untuk memprioritaskan akhlak yang mulia. Nah, jadi ini adalah yang disampaikan di dalam hadis ya. Sedangkan kalau di dalam Al-Qur'an dikatakan ya pada surat Al-Qalam ya, di situ bahwa wa innaka la'ala khuluqil azim. Engkau Muhammad itu orang yang berakhlak mulia. Nah, karena berakhlak mulia itu pada ayat yang lain dikatakan bahwa Nabi itu menjadi contoh, ya kan? Jadi laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi sungguh pada diri Rasul Allah itu ada teladan yang baik. Ya. Nah, jadi ini sebenarnya yang ditekankan itu. Nah, itu berkaitan dengan kesadaran. Ya. Oleh karena itu, kalau misalnya kita lihat, misalnya idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya tidak kita maknai secara letterlek. Ya, karena di Al-Qur'an itu pada surat Ar-Rum, surat 30 ya, ayat 58 itu dikatakan bahwa di dalam Al-Qur'an itu diberikan tiap-tiap perumpamaan, permisalan ya. Jadi namanya perumpamaan, permisalan itu tiap-tiap. Artinya Al-Qur'an itu sebenarnya bahasanya itu mutasyabihat ya. Ya, maka orang yang secara jujur melakukan penelitian ya maksimum ya, maksimum itu hanya 5% ayat yang bisa dipahami secara harfiah ya. Kalau yang lainnya itu membutuhkan pemikiran yang dalam. Kalau yang lainnya itu ya tidak serta-merta istilahnya maknanya seperti itu ya. Nah, makanya dikatakan ya perumpamaan gunung ini ya macam-macam ya. Bisa gunung itu dalam bahasa Arab itu kan jibal. Ya, ini ya juga bisa diartikan pikiran manusia, bisa diartikan para tokoh ya. Sedangkan art ya itu adalah kan kalau harfiahnya kan bumi. Kalau harfiahnya, tetapi itu juga bisa diartikan tubuh kita ini, ya. Tapi juga bisa diartikan kalangan bawah, karena bumi ini kan posisinya di paling bawah. Ya, paling bawah. Jadi gitu loh ya. Jadi unek-uneknya orang bawah itu kalau akan terjadi perubahan kebangkitan itu, ya ribut, ya. Contoh misalnya ya, kalau kita tanya dengan jujur ya, kapan sih bangkitnya Jepang, bangkitnya bangsa Barat itu kan setelah Perang Dunia II. Benar. Ya kan? Jepang habis dibom atom, ya. Terus Eropa Perang Dunia II itu habis-habisan, ya. Puluhan juta orang meninggal selama Perang Dunia II itu. Tapi setelah itu mereka sadar, menata. Nah, sifat manusia lama-lama mengalami penurunan kualitas berpikirnya lagi, kesadarannya turun lagi. Ya akan timbul lagi seperti itu. Nah, jauh-jauh sebenarnya umat Islam itu diingatkan. Jadi jangan kaget kalau terjadi kebangkitan itu, gitu loh ya. Istilah bahasa sekarang itu harus langsung segera move on. Ya. Jadi jangan, waduh, jadi kalau begini hidup itu jangan ya. Terlalu diretapi ya. Ya, jangan terlalu diretapi, harus langsung bangkit ya. Dan bangkitnya kesadaran itu pun bisa karena itu terjadinya berbagai macam bencana dan kesadaran, peperangan, terus sadar. Nah, bisa pula karena memang sudah waktunya terjadi periode ya dalam putaran yang disebut waktu di bumi ya. Jadi kalau di dalam bahasa Jawa ya, waktu itu ya seperti musim ya. Cuma waktu itu lebih jauh, lebih besar ya. Musim itu kalau orang Eropa kan satu tahunnya kan selalu ada musim panas, musim semi dulu ya,
musim semi, terus musim panas, terus musim gugur, musim dingin. Kembali musim semi lagi gitu Putar kan. terus Pak ya. Putar terus. Walaupun putarannya itu tidak sama, tapi orang bisa mengantisipasi. Nggih. Ya, artinya musim semi tahun sekarang karena pengaruh macam-macam boleh jadi berbeda dengan tahun lalu. Bener banget. Sehingga ada orang, wah musim seminya sekarang kurang merasa nyaman dibandingkan tahun lalu. Itu kan karena adanya faktor-faktor pengaruh iklim. Iklimnya. Ya. Nah sama, jadi waktu juga begitu. Jadi waktu ini dibagi 4. Jadi masing-masing itu satu kali periode dulu loh ya, bukan putaran, periode. Jadi misalnya musim semi itu periode kan. Kalau satu putaran itu berarti musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin, kembali lagi musim semi itu putaran. Nah ini periodenya saja itu 8.400 tahun. Ya. Nah, jadi kita ini berada pada periode Adam. Jadi kalau menurut perhitungan Jawa, ya akan ganti waktu itu, periodenya itu adalah kira-kira 300 tahunan lagi. Masih 300 tahun Masih lagi. 300 tahunan Masih lagi. lama berarti Pak. Ya sebenarnya nggak lama untuk skala waktu ya. Contohnya Majapahit runtuh aja sekarang sudah 500 tahun. Iya ya. Jadi sebenarnya nggak lama. Cuma kan manusia itu kalau bisa melihat perubahan itu akan selalu bisa mengantisipasi supaya kehidupannya itu nyaman, enak, ya, bisa mengabdi yang bagus dalam kehidupan. Nah, apa saja satu siklus itu, jadi satu periodenya 8.400 tahun, ya, ada 4 periode. Nah, berarti 33.600 tahun itu satu putaran zaman. Satu putaran. Satu putaran zaman. 3.000 sekian tadi. Iya. 33.600 tahun. Ini itu baru satu putaran. putaran zaman ya. Nah, periode ini kita ini orang semua mengatakan ini zaman Kali Yuga. Artinya kalau gitu sudah musim dingin, jadi mau musim semi. Ya. Nah, jadi musim dingin. Jadi Kali Yuga, kali itu adalah zaman, juga itu zaman, kali itu penuh kebobrokan. Ya. Nah, ini kan kebobrokan perang-perang itu ya di era sekarang ini istilahnya. Nah, ini berarti 300 tahun itu istilahnya kan musim pun tidak, misalnya antara musim dingin ke semi kan tidak. Musim dingin hari ini besok langsung musim semi kan tidak. Ada space ya. Ada space ya kan. Jadi kalau 300 tahun dari 8.400 tahun itu kan juga kecil ya. Hanya berapa persen itu. Ya, kalau 10%-nya dari 8.400 itu 840. Berarti hanya 3%. 3% lagi. Iya, 3% Mungkin lagi. nggak isu-isu perang dunia yang sekarang lagi gencar itu akan dimulainya mulai sekarang ini. Iya, terus nanti kan bangkit kesadaran kan. Nah sekarang ini kan generasi Gen Z ya, generasi Gen Alpha itu kan pola pikirnya sudah beda dengan kita. Iya. Ya, jadi seandainya perang kalau tidak bisa ngikuti pola berjalannya Gen Z atau Gen Alpha, ya nasibnya buruk. Ya, kenapa? Ya, jadi sekali lagi Qiyam ini kan kebangkitan kesadaran. Berarti namanya kebangkitan kesadaran terjadi pula perubahan-perubahan tatanan hidup yang kita alami. Tatanan hidupnya itu katakanlah yang kemarin itu orde lama, nah yang akan datang itulah orde barunya. Jadi seperti orde barunya dunia lah ya ini. Ya, bukan Indonesia ya. Dunia ya. Jadi kalau saya membaca tren-tren di dunia itu ya, ini bakal memang tidak ada pasar. Jadi kalau begitu saya itu mikir. Jadi di dalam serat-serat Jawa itu ada ya, yen wis pasar ilang kumandange, kali ilang kedunge. Nah, ini tanda terjadinya perubahan. Apa itu Pak Kozin? Ya, pasar ilang kumandange artinya semarak pasar sudah tidak kita jumpai lagi. Secara konvensional. Iya, konvensional. Jadi orang sudah lewat online. Pakai jempol aja sudah datang kayak ini tadi kita betul. Pakai jempol sudah datang.
sekarang ini kan belum kelihatan kan karena masih ada sana sini. Tapi kalau sudah semuanya yang tradisional, yang konvensional itu tidak ada, Baru kerasa gitu ya ya. baru terasa kita, oh iya ya hidup itu ya. Begitu pula tidak ada lagi mobil-mobil otomotif itu ngeributi jalan itu. Karena orang nggak terlalu perlu, kecuali hanya mau rekreasi itu pakai mobil. Iya, iya. Kalau hanya masalah makan ya, itu sudah langsung dari rumah. Kalau bekerja nanti sistemnya juga sudah sistem rumah. Ya, jadi tidak lagi apa ini seperti dulu karena datang ke tempat. ya alat-alatnya besar, sekarang kan tidak. Cukup daring dari rumah. Iya, daring dari rumah. Kenapa? Misalnya, kan tadi kan mobil-mobil kan sudah tidak ini, berarti kan semuanya alat kan canggih-canggih. Bener, Pak. Nah, begitu alat-alat itu canggih, kan orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membuat chip dan sebagainya kan cuma di rumahnya masing-masing. Bener banget. Terus nanti tinggal kontak. Ya, kontak ke mana? Ya, ke perusahaan koordinasinya, koordinatornya. Sudah jadian pesanan ini. Ya, nanti sedikit orang juga yang bekerja di pabriknya itu. Iya, iya. Sehingga kan nggak perlu lagi mobil wirawiri. Nah, sekarang ini pabrik kan masih harus banyak orang. Iya. Ya. Jadi ini pengalaman saya, Mas, ya, ketika bekerja di perusahaan asing, ya, itu tidak banyak lagi pegawai itu, ya, karena semuanya sudah bisa dengan menggunakan komputer, ya, semuanya sudah bisa deal lewat telepon, ya, jadi orang itu tidak butuh banyak, ya. Terus sistem robot, ya, ketika saya meninjau langsung pabriknya itu sudah sistem robot, ya. Jadi orang yang dibutuhkan siapa? Yang jalankan robot. Berarti bener dong, Ya, serat yang dilantunkan leluhur kita, betul. pasar hilang Komandange, ya, kali hilang kedunge. Kali hilang kedua. Ya, artinya Semua- kali-kali itu ya menjadi sudah rata karena kan orang sudah tidak lagi fokus ya kepada kali yang harus dilewati, ini kan sudah tidak. Kan jarang kan nanti yang lewat-lewat gitu. Kalau sudah mobil jarang orang tidak perlu ke pasar. tajam berarti. Iya. Intuisi Iya. leluhur kita. Ya, terus untuk online pun tidak seperti sekarang. Karena semua bisa pakai drone. Oh, iya. Ya, jadi sudah bensin sudah nggak dibutuhkan. Bener. Ya, jadi pakai motor-motor itu sudah tidak terlaluan. Ya, Dianggap sudah nggak efektif lah. nggak efektif. Ya, kalau drone, ya kan kalau sudah semua pakai drone kan kosnya murah. Bener banget, Pak. Kos mahal itu kan karena yang pakai masih sedikit. Nggih. Sama dulu sepeda motor itu orang mau beli saja harus butuh uang sekian akhirnya orang wirawiri bisa. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi menghadapi kiamat itu Al-Qur'an pun sudah mengingatkan, ya. Jadi di situ diingatkan ya kalau terjadi kiamat itu akan terjadi penggantian, ya. Di situ kan pada surat Ibrahim surat 14 ya ayat 48 itu dikatakan bahwa bumi akan diganti bumi yang lain, ya. Langit pun akan diganti dengan langit yang lain. Nah, ini dipikir buminya hancur, Nah, itu. ya. Padahal ayat itu tidak mengatakan bumi diganti bumi yang baru. Tapi yang lain suasananya. Nggih. Ya, suasana kemarin hiruk pikuk, setelah kebangkitan, setelah semuanya sudah sistemnya itu orang sudah nanam, sudah tidak kemana-mana di rumah, suasananya menjadi bersih kembali, ya. Nah, terus langit itu kan semua yang menjadi tatanan kehidupan, ya, itu pun menjadi baik karena begitu alat-alat itu jejak digital sudah tidak bisa disembunyikan, orang kan nggak berani bohong. Bener banget. Orang ini berani bohong karena ya masih merasa hilang itu, nggak diketahui orang. Sekarang kan di sini ada, jadi semua orang akhirnya jujur kembali. Nggih. Nah, itulah yang disebut zaman baru, ya. Lalu
dikatakan dan semua manusia hadir di hadapan Tuhannya. Ya, hadir di hadapan Tuhannya itu apa? Manusia itu sudah berbuat sesuai dengan perintah Tuhan, tidak neko-neko lagi. Ya, jualan ya jualan dengan benar. Okay. Ya, karena sudah loh di hadapanmu itu Tuhan loh. Nah, jadi di situ. Kalau sekarang kan orang tahu ada Tuhan tapi kan nggak merasa dekat. Iya. Nah, inilah pentingnya kita memahami kiamat dengan pemikiran yang ke depan. Jadi bukan lagi bayangkan bumi hancur, hancur. Nggak Ya. ada yang serem-serem lagi. Lah iya tuh. Di surat At-Takwir ya, Iya. itu dikatakan ya, maka dikumpulkanlah binatang-binatang itu. Lah kalau hancur kapan ngumpulkannya? Artinya orang bisa menikmati misalnya ke kebun binatang. Ya kan? Ya itu tadi. Kan nggak perlu lagi perlu beli mobil sendirian, cukup naik transport umum yang bersih. Ayo naik menuju kebun binatang. Oke. Jadi seperti itu. Hewan-hewan buas dikumpulkan. Nah itu kan hanya di kebun binatang hewan buas dikumpulkan itu. Jadi kali ini terjawab ya soal kiamat. Lah iya. Versi ya Pak kan? Kozim. Dan semua diberitakan. Kan itu tadi, semua ini sudah sistemnya orang aja setiap hari disuguhi berita. Iya. Ya, sekarang ada hoax, ada macam-macam itu tadi karena belum semuanya. Kalau nanti sudah semuanya namanya sudah qiyam, sudah sadar, nggak berani itu menyampaikan hoax itu. Oh iya, qiyam kan akhirnya artinya kumpul loh. Ya. Lah iya kan gitu kan iya. Nah, jadi bangkit gitu Mas. Oke. Ini soal kiamat. Lantas kan ada juga tambahan cerita yang bikin kita ngeri dan serem. Oh nanti ada Dajjal, ada Jud Ma'jud dan lain sebagainya. Itu seperti apa sebenarnya Dajjal? Perwujudan Dajjal sesungguhnya itu seperti apa? Kisah ya. Kisah Dajjal, kisah Ya'juj Ma'juj itu kan kisah sebelum bangkitnya kesadaran, sebelum terjadinya kiamat. Ya saat ini banyak Dajjal, banyak orang berani menghukum orang tidak salah, ya kan? Ya ini. Berarti itu perwujudan. Iya, jangan mencari-cari lagi Dajjal rupanya kayak apa, ya kan? Ya, banyak orang ya kan mengasihi orang hanya untuk berbuat kejahatan, ya, mengasihi orang untuk membuli orang lain. Nah ini, ya. Nah Ya'juj Ma'juj itu kan sebenarnya juga ada di Alkitab. Artinya itu sebuah bangsa pada mulanya itu, bangsa yang selalu menindas yang lain. Benar-benar. Lah, ini kan juga bangsa yang Venezuela saja dianu, siapa sekarang? Iya, kan kita nggak perlu mikir jauh-jauh kan? Sampai diculik gitu. Lah, sampai presidennya diambil. Jadi sekarang itulah kejadian Ya'juj Ma'juj, Dajjal ada semuanya. Nah, maka tinggal yang waspada kan gitu kan? Jadi yang waspada ya tidak takut, tidak terpengaruh ya kan? Karena tahu bahwa ini proses ya. Proses dan yang buruk akan semakin tersisih. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, doktrin ini kan bahwasannya nanti ada kiamat, ada Dajjal, itu kan masih berjalan sampai saat ini, terutama di sekolah-sekolah atau pendidikan-pendidikan yang berbau agama gitu, Pak. Itu kan sama saja, dan kita kalau mau tanya, Pak, itu kamu nggak usah tanya, nanti malah jadi musyrik dan lain sebagainya. Nah, kalau memang benar itu pembodohan, cara menyadarkan mereka itu seperti apa? Biar anak cucu kita nanti tidak sama dengan kita, sudah ibaratnya apa ya, terkamuflase lah tentang doktrin seperti itu. Ya, jadi begini Mas ya, kita ini memang hidup di negara berkembang, ya. Negara ini kan ada negara maju, ada negara yang semi-semi mau maju, ada yang memang masih tertinggal ya. Ya kayak bangsa Indonesia ini kan ya kalau dilihat secara kekayaan alam itu paling besar, termasuk yang paling besar di dunia kekayaan alamnya ya. Tapi secara sumber daya manusia IQ-nya ini kan rendah. Jadi menjadi permainan global. Jadi yang membuat pengajaran seperti ini sebenarnya ya kalau saya membuat perandaian zamannya Snogurgronya ya Snogurgronya yang lain itu pun sekarang ini ada ya. Snogurgronya itu bisa
menundukkan ulama-ulama Aceh. Nah, itu. Ya. Nah, jadi kalau hanya orang hafal Al-Quran, orang meyakinkan orang sehingga menjadi fanatik, itu sebenarnya pekerjaannya, yaitu pekerjaannya Dajjal tadi. Oke, Ya, oke. iya. Jadi orang didoktrin sampai fanatik. Ya, orang kalau sudah fanatik, apalagi ditambah buta, ya, ya kan? Itu sudah pokoknya nggak cocok dengan pikirannya, sesat. Nah, itu. Ya. Kafir. Kafir, ya kan, nggak cocok. Padahal Ngeri kalau juga kan, orang kayak gitu, itu ngaji Islam, mengatakan saudaranya kafir itu sesungguhnya dia yang kafir. Kebalikannya ya. Kebalikannya. Jadi kalau di dalam hadis-hadis itu, dan barang siapa yang mengatakan kafir kepada saudaranya, maka sesungguhnya dia yang kafir. Nggih. Ya. Al-Quran itu sudah menyatakan, hanya Tuhanmu yang mengetahui siapa yang sesat. Jadi nggak ada orang yang mengatakan tahu sesat orang lain itu. Ya. Nggih. Nah, tapi kan karena itu tadi diajari ya, kalau nggak gini itu sesat dan sebagainya. Iya. Orang itu celetuan di TikTok, di YouTube, dia lu ini sesat. Lo lupa dia, yang tahu sesat itu hanya Allah. Berarti ini kan posisi Allah sudah diganti oleh posisi netizen itu. Kalau yang netizen anu loh ya, netizen yang fanatik loh ya. Kalau tapi saya percaya netizen sekarang itu jauh lebih banyak yang cerdas daripada yang masih ya, Dan berpikir secara rasional. ya berpikir secara ilmiah. rasional ya. Cuma kan masih ada netizen-netizen yang terdoktrin ya. Oke. Terdogma sehingga dia tidak ngerti bahwa yang tahu sesat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ya. Kalau orang itu orang Jawa, orang Kejawen misalnya, sing ngerti sesat apa ora, yang mengerti seseorang itu tersesat atau tidak itu Gusti yang akarya jagat, yang menciptakan alam semesta. Orang nggak ada yang tahu. Ya. Kalau ada orang ya sudah sampai makomnya itu tahu sesat, malah nggak mengatakan orang itu sesat, dikandani, diberitahu, sini ya, kamu mau saya beritahu ya supaya tidak keliru jalanmu ini. Bukan kok langsung dijudge. Oh bukan. Kan orang yang sudah ilmunya tinggi itu, begitu mengetahui orang itu mau terjerumus, kan ditolong. Jadi bukan dijelomprongkan, ya, tapi ditolong. Nggih. Jadi kalau ada orang yang sesat itu kan jelomprong. Bener. Nah itu tadi makanya barang siapa yang mengatakan kafir, sesungguhnya dia yang kafir. Siapa yang berani mengatakan saudaranya sesat ya, dia yang sesat. Nah ini yang harus disadari, gitu loh. Keren. Nah, masalah doktrin nih. Ini masih di ranah doktrin nih, Pak. Kita kan terutama mohon maaf di ajaran Islam ya ataupun Injil itu juga diajarkan bahwa kita disuruh mengimani bahwa nabi itu jumlahnya kan ribuan. Nah, tapi di kitab-kitab yang kita pelajari itu kenapa nabi itu semuanya dari Timur Tengah? Kok nggak ada yang dari Jawa misal kayak gitu, Pak? Atau semua nabi itu memang kalau gitu kan Tuhan nggak adil, Pak? Kenapa kok harus dari Timur Tengah? Kok nggak dari Jepang misal atau dari Madura misal? Ya begini Mas, Nabi itu kan bahasa Arab, ya kan, sama dengan Rasul itu bahasa Arab, ya, sehingga orang yang mengatakan Nabi dari Timur Tengah ya karena Nabi itu sendiri dari bahasa Arab. Tapi kalau esensi itu Nabi dalam pengertiannya secara esensial itu Nabi, bukan bentuk kata Nabi, ya Nabi itu